mitokondria, terdiri dari ribosom. Adalah organel sel yang dibangun dalam nukleus, berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma, terdiri dari rRNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. Mitokondria memiliki dua membran, masing-masing tersusun oleh fosfolipid bilayer. Kedua membran memiliki perbedaan, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria menyerupai membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalani bioksidasi menghasilkan asetil CoA. Membran dalam merupakan bagian yang kurang permeabel dibandingkan membran luar. Terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif. ATP sintesis berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, terjadi di sitoplasma. Glikolisis adalah reaksi pemecahan molekul karbohidrat yang memiliki 6 karbon menjadi 2 bagian. Tahapan glikolisis ada 10 langkah. Siklus glikolisis sebagai berikut. Bahan dasar utama adalah glukosa, merupakan monosakarida atau karbohidrat sederhana yang kemudian mengikat ATP yang berubah menjadi ADP, di mana ATP merupakan adenosin trifosfat, ADP merupakan adenosin difosfat, sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Terbentuk fruktosa 6-fosfat yang akan mengikat ATP yang akan berubah menjadi ADP, sehingga terbentuk fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian dipecah menjadi 2 bagian senyawa fosfogliseraldehida, di mana antara bagian kiri dan kanan itu sama prosesnya. Fosfogliseraldehida akan menghasilkan NADH, di mana nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen dari NAD+ atau yang disebut dengan nikotinamida adenosin dinukleotida, sehingga terbentuklah 1,3-V dari ADP, sehingga terbentuklah fosfogliserat, sehingga terbentuk 2 fosfogliserat yang melepaskan H2O atau hidrogen dioksida, sehingga terbentuk fosfoenolpirufat yang akan menghasilkan ATP dari ADP, sehingga terbentuklah asam pirufat. Hasil akhir dari tahapan glikolisis ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan yang kedua yaitu dekarbooksilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, yaitu tahapan pembentukan CO2 atau karbon dioksida melalui reaksi oksidasi, reduksi atau redoks dengan oksigen sebagai penerima elektronnya. Bahan dasar utamanya yaitu 2 asam pirufat yang menghasilkan NADH ditambah H+ dari NAD+, membentuk CO2 yang memerlukan koenzim A, sehingga terbentuklah 2 asetil koenzim A. Hasil akhir dari proses dekarbooksilasi oksidatif yaitu 2 asetil koenzim A
2CO2, dan 2 NADH. Siklus Krebs sering juga disebut dengan siklus asam sitrat. Kenapa sering disebut dengan siklus asam sitrat? Karena pada prosesnya senyawa awal yang terbentuk pada siklus ini yaitu senyawa asam sitrat. Nah, tempat terjadinya siklus Krebs ini sendiri yaitu terjadi pada mitokondria yang sering disebut juga dengan the power of cell, yaitu yang berfungsi sebagai respirasi atau menghasilkan energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses siklus Krebs. Nah, pada proses siklus Krebs ini senyawa awal itu memiliki 4 karbon, yaitu oksaloasetat, senyawa oksaloasetat 4 karbon atau 4C. Nah, selanjutnya oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil-CoA, yang mana asetil-CoA ini hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil-CoA ini dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang berjumlah 2. Maka di sini oksaloasetat juga berjumlah 2. Nah, sehingga menghasilkan asam sitrat yang berjumlah 2 juga. Kemudian senyawa asam sitrat ini memiliki 6 karbon. Nah, asam sitrat ini akan terjadi perubahan isomer sehingga menghasilkan senyawa isositrat yang masih sama memiliki 6 karbon. Kenapa? Karena belum ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Jadi jumlahnya masih tetap 6 karbon. Nah, selanjutnya isositrat diubah menjadi senyawa asam alfa kletoglutarat yang berjumlah 5 karbon. Nah, pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa kletoglutarat ini menghasilkan senyawa NADH. Karena jumlahnya di sini 2, maka NADH yang dihasilkan pun berjumlah 2 dari 2 NADH. Perlu saya tekankan untuk satu isositrat dirubah nanti menjadi asam kletoglutarat, nantinya akan menjadi 1 NADH. Pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa kletoglutarat ini mengeluarkan atom karbon yaitu 2CO2, maka jumlah karbonnya pun berkurang menjadi 5 karbon. Nah, asam alfa kletoglutarat yang memiliki 5 karbon akan dirubah menjadi senyawa selanjutnya yaitu suksinil. Nah, proses pengubahannya akan menghasilkan 1 NADH untuk 1 asam alfa kletoglutarat. Nah, karena asam alfa kletoglutarat ini berjumlah 2, maka NADH-nya juga yang dihasilkan berjumlah 2 dari 2 NADH. Pada proses ini juga dikeluarkan karbon dioksida, maka jumlah karbonnya juga berkurang lagi menjadi 4 karbon. Nah, karena suksinil mempunyai 4 karbon dan setara dengan oksaloasetat mempunyai 4 karbon, maka untuk senyawa selanjutnya jumlah karbonnya tetap 4 karbon, tidak ada perubahan lagi. Nah, untuk selanjutnya maka perlu ditekankan lagi karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida, yaitu karbonnya tetap, senyawa berikutnya tetap menjadi 4 karbon. Nah, suksinat selanjutnya yaitu proses suksinat
FADH sama dengan NADH, yang mana sama-sama dalam bentuk energi, tapi dalam bentuk dua FADH ini belum bisa digunakan oleh tubuh karena FADH ini dan NADH nantinya akan diubah dahulu ke ATP pada proses transport elektron, yaitu antara siklus Krebs, kemudian baru bisa digunakan oleh tubuh. Nah, proses fumarat kemalat ini tidak ada NADH dan ATP juga yang dihasilkan. Kemudian dari malat ke oksaloasetat menghasilkan NADH dari NAD+. Nah, karena jumlahnya 2, maka NADH yang dihasilkan itu berjumlah 2. Nah, pada siklus ini adalah satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan CO2. Nah, selanjutnya hasil dari proses siklus Krebs ini yang pertama yaitu ada 6 NADH, yang kedua yaitu ada FADH yang berjumlah 2, yang mana nantinya NADH ini dan FADH ini akan dibawa ke tahap selanjutnya yaitu transport elektron. Nah, yang selanjutnya itu ada ATP yang berjumlah 2. Nah, ATP ini nantinya bisa langsung digunakan oleh tubuh. Nah, yang terakhir itu ada CO2 yang berjumlah 4, yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh melalui hidung saat kita menghembuskan udara. Nah, pada saat kita bernafas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transport elektron. Transport elektron terjadi pada membran dalam mitokondria. Pada gambar ini, bagian yang bulat berekor ini dinamakan dengan fosfolipid bilayer. Di dalam membran dalam mitokondria terdapat beberapa molekul. Yang pertama yaitu kompleks protein 1, dan ini kompleks protein 2, ubiquinon, kompleks protein 3, sitokrom C, kompleks protein 4, dan enzim ATP sintase. Pada intinya, transport elektron adalah proses NADH dan FADH2 menjadi ATP. Yang pertama yaitu NADH. NADH akan masuk pada membran dalam mitokondria. NADH dan akan melepaskan elektron dan berubah menjadi NAD. Kemudian elektron akan ditransport menuju ke ubiquinon. Ketika elektron melewati kompleks protein 1, maka akan menyebabkan dipompanya atau dikeluarkannya H+ menuju ruang antar membran. Ini adalah ruang antar membran. Selanjutnya, elektron akan ditransfer menuju ke kompleks protein 3 dan kemudian ke sitokrom C. Ketika elektron melewati kompleks protein 3, maka akan dilepaskannya H+. Kemudian elektron akan ditransfer menuju kompleks protein 4. Pada saat elektron melewati kompleks protein 4, maka akan dilepaskannya H+ menuju ruang antar membran, dan kemudian elektron akan ditangkap oleh O2, yang mana elektron plus O2 dan H+ akan menghasilkan H2O atau air. Dan kemudian kita beralih ke H+.
H+ yang dihasilkan dari perpindahan elektron-elektron di sini ada 1, 2, 3. H+ ini akan masuk melalui enzim ATP sintase. Plus ini akan masuk melalui enzim ATP sintase dan berdasarkan persamaan ATP sintase akan berubah menjadi ATP. Jika H+ masuk melalui enzim ATP sintase maka akan menghasilkan 1 ATP. Kemudian H+ masuk lagi melalui enzim ATP sintase maka akan menghasilkan 1 ATP lagi. Dan ketika 1 H+ masuk lagi melalui enzim ATP sintase maka akan menghasilkan 1 ATP lagi. Oleh karena itu, pada transport elektron ada molekul NADH menghasilkan 3 ATP karena melepaskan 3H+ menuju ruang antarmembran. Sedangkan pada FADH2 akan melepaskan elektron dimulai dari kompleks protein 2 dan akan berubah menjadi FAD. Kemudian akan ditransfer menuju ubiquinon, kemudian ke kompleks protein 3, kemudian ke sitokrom C, dan kemudian ke kompleks protein 4 dan akan ditangkap oleh O2 dan akan menghasilkan H2O. Sebenarnya prosesnya sama dengan NADH, hanya saja pada FADH2 dimulai dari kompleks protein 2 bukan dari kompleks protein 1. Dan ketika elektron melewati kompleks protein 3 maka akan melepaskan 1H+ menuju ruang antarmembran, dan ketika elektron melewati kompleks protein 4 akan melepaskan 1H+ menuju ruang antarmembran, sehingga pada saat H+ masuk melalui enzim ATP sintase akan menghasilkan 2 ATP. Dan perbedaan antara FADH dan NADH2 itu terjadi pada H+ yang dikeluarkan. Pada NADH melepaskan 3H+ dan menghasilkan 3 ATP, dan pada FADH2 melepaskan 2H+ dan menghasilkan 2 ATP. Dan di sini terjadi selisih 1 antara FADH dan NADH dalam menghasilkan ATP.